guys, gue kali ini mau bikin tutorial cara membuat render Minecraft pakai Blender. Gue bikin tutorial ini soalnya udah banyak banget orang nanya-nanya di Instagram. Oi, Ron, kapan bikin tutorial? Ajarin dong kak, cara pakai Blender itu gimana sih? Pakai Blender itu gampang apa susah bang? Bla 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 bla. Ya, jadi bikin render pakai Blender itu nggak susah, nggak juga gampang. Tapi kalau udah ngerti basicnya doang ya gampang banget. Jadi hari ini gue bikin tutorial basicnya dan langsung aja mari kita mulai. Jadi untuk mulai bikin render ya kita download dulu Blender ya. Kita download Blender yang versi 2,79 bukan 2,8. Kenapa gue pilih 2,7? Karena 2,7 itu lebih gampang daripada 2,8 dan juga gue nggak ngerti cara pakai 2,8 itu serius. Dan banyak juga rig yang nggak kerja di situ. Rignya lebih bekerja di 2,79. Oke, jadi langsung aja kita download dengan buka blender.org. Nah ya, ini linknya bisa kalian temuin di deskripsi, udah gue taruh situ. Nah, kalian bisa pilih yang sesuai dengan versi kalian. Oh, tapi jangan pilih yang A ya, pilih yang B, oke? Yang mau Windows 32, 364 ya, kalian pilih aja deh. Kalau sudah selesai, kita langsung bisa kembali ke Blender. Masuk kita buka Blender ya. Kalau kalian pertama kali buka Blender langsung ada kayak gini. Kan ada splash dulu ya. Tapi bisa kalian pencet di mana aja. Oke, ini tampilan pertamanya. Ada cube di sini, ada lampu dan juga ada kamera. Oke, jadi sekarang kita mulai sebelum basicnya dulu. Kita mulai dulu dengan setup. File, atau user preferences. Nah, kita mulai dulu dari sistem. Matiin map. Soalnya kalau map nggak dimatiin nanti tekstur rignya nanti akan ngeblur, buram. Matikan. Nah, jadi ini saya kasih compute device. Kalau kalian misalnya mau ngerender, nah karena di Blender itu ngerender itu ya salah satu kekurangan, ngerender itu berat banget ya, lama. Oke, jadi butuh komputer yang agak dewa-dewa dikit lah. Tapi kalau agak kentang dikit nggak apa-apa. Tapi jangan kentang-kentang banget lah, nggak akan kuat. Nanti bisa blue screen. Gua pernah dulu pakai laptop kentang. Itu gua pakai buat ngerender blue screen. Oke, jadi kalau misalkan punya VGA, nah di sini udah. Oke, langsung kalian pilih VGA kalian. Kalau gua di sini pakai GeForce GTX 1070 Ti ya. Save user setting. Kita buka file. Nah, ini auto run Python script. Kenapa harus nyalain ini? Soalnya itu rig yang dipakai itu juga dibikin pakai itu kode Python. Jadi kalau nggak nyalain mungkin nanti rignya bisa bekerjanya nggak normal. Save setting lagi. Oh ya, ini auto save temporary files. Jadi kalau misalnya kalian lupa nge-save, harus tuh misalnya mati lampu. Nah, ini nggak akan langsung hilang. Ini kita kurangi dikit jadi 1 menit ya. Setiap 1 menit dia langsung auto save. Di sini tema coba buat keren-kerenan doang, bisa kalian pilih apa aja. Nih, banyak juga kok di pilihannya di sini. Kalau gua sih suka pakai SenseLab. Save user setting. Nah, untuk add-on kalian butuh 2 add-on di sini. Namanya itu adalah MC Prep dan EasyFX. Install add-on profile. Kalau misalnya udah kalian download, gua taruh linknya di deskripsi. Nah, sini kalian langsung buka install add-on, tapi karena gua udah selesai, maksudnya bukan udah selesai, udah gua install, gua cancel aja. Dan kalau udah kalian install, gak akan langsung bekerja ya. Di sini masih prep, langsung kayak contreng dulu. Hasto untuk add-on satu lagi. Ya, ini kita save setting dulu ya. Untuk add-on satu lagi itu namanya adalah EasyFX. Nah, ini dia. Linknya juga gue taruh di deskripsi. Save setting lagi dan semuanya udah selesai. Bisa langsung kita close aja. Oke, untuk itu ini tapi kita belum selesai setupnya. Ini masih banyak yang harus disetting. Ini engine harus diganti lagi. Oke, jadi biar cepat aja karena ini banyak banget, gue malas banget bikin tutorialnya caranya. Oke, kita file. Ini gue udah bikin file, tapi file udah gue taruh
taruh di deskripsi linknya buat download. Ini namanya default skin. Kalian buka, nah akan langsung seperti ini nanti. Nah tapi ini bukan langsung itu ya, ini kan udah banyak settingannya, tapi kan nanti kalau kita misalnya Ctrl N harus tuh bikin itu file baru, nanti ini settingan langsung hilang. Nah jadi setiap kali misalnya kalian buka Blender harus tuh biar settingannya kayak gini, file save startup file. Nah selesai, kalian misalnya ke buka baru, nah langsung udah setting. Nah ini tapi masih ada yang bisa diganti-ganti. Nah ini samples bisa kalian ganti. Samples ini buat itu ya, noise ya. Semakin kecil samples kalian, noise akan semakin banyak. Semakin tinggi samples akan semakin dikit noise ya. Nah kalau buat gue yang pakai GTX 1070 Ti itu udah mantap banget ya buat Blender. Misalnya gue pakai 300. Oh ya, gue juga mau bilang kalau scene kalian makin gelap makin banyak noise ya. Jadi kalau bikin itu, kalau misalnya kalian bikin itu scene jangan terlalu gelap-gelap ya. Kalau bikin render malam itu harus tinggi-tinggi, sampel saya bisa sampai 500. Gue sih biasanya 300 saja kalau buat siang. Preview ini kalau misalnya ini renderan, nah buat preview sini, preview render maksudnya, bisa terserah kalian, atau 10 aja sih kalau gua, atau nggak 100 juga bisa. Oke, jadi kita udah selesai. Karena sudah selesai, nah kita langsung aja lanjut ke cara itu basic. Oke, jadi untuk basic kita mulai dulu dari viewport, scroll untuk zoom in sama zoom out ya, kayak gini. Terus tombol tengah di mouse kalian buat muter orbit masku. Kalau sampai tekan shift harus tuh tombol tengah untuk pen ya, kayak gini. Shift F buat mode FPS, bisa maju mundur, kanan kiri, atas bawah. Oh ya, kalau untuk atas E, kalau ke bawah Q ya. Oke, sekarang untuk nambahin benda kalian bisa pilih, bisa pencet maksudku Shift A, mesh, S2, cube, atau juga bisa dari sini add mesh. Nah kalau untuk gerakinnya ya kalian bisa pakai panah yang ada di sini, maju mundur, kanan kiri, atas bawah. Dan kalau mau buat gerakin bebas G, nah gerak bebas hilang, up, gerak kayak gini. Kalau buat balikin ke posisi semula, Alt G. Kayak ini G juga bisa ya. Kalau buat maju mundur X, kanan kiri Y, Z, atas bawah. Kalau untuk muter, pencet di sini. Nah, sama seperti ini. Bisa kalian putar-putar bebas. Dan kalau mau muter bebas R, lebih bebas lagi, R lagi. Bisa X, Y, Z. Klik kanan untuk cancel, dan klik kiri untuk confirm. Dan kalau buat balikin ke posisi semula, Alt R. Nah kalau ini untuk scale ya, untuk memperbesar. Ini buat di membesar di X axis sini, di Y, Z, atau juga bisa S, Z, Y, X. Dan kalau buat balikin ke posisi semula, Alt S bisa. Ini juga bisa kalian pilih sekali banyak, bisa apa, sambil tekan shift ya, pencet. Nah ini dia, kalian bisa gerakin, harus putar, harus gedein. Nah jadi beres. Oke, jadi kalian udah bisa. Dan oh ya,
di sini, bukan klik kiri ya, bukan klik kiri. Klik kiri ini soalnya gunanya buat pindahin kursor ya, ya, pindahin kursor nggak bisa. Jadi kalau buat milih itu klik kanan ya, kayak gini, klik kanan, klik kanan, klik kanan. Oke, ini bisa kita hapus saja. Dan guna kursor ini adalah kita kursor pindahin ke sini, Shift S, seleksi kursor. Nah, dia pindah, ikutin kursor ya, sini, ke sini. Dan kalau buat balikin kursor ke titik semula, Shift C, atau enggak Shift S, kursor to center. Oke, jadi kita balik lagi ke edit mode, tab. Ini klik kanan sini, bisa kalian gerakin seperti ini. Sini juga, sini, sini, sini. Nah, jadi seperti ini. Kalau buat di undo, masuk ke undo, di Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, ya, seperti biasa Ctrl Z. Nah, kalau ini buat sisi yang sini, saya gerakin kayak gini. Nah, kalau ini buat kayak gini, face. Oke, kita balik lagi ke sini. Kalau buat hapus X, atau enggak juga bisa delete. Nah, sekarang kita belajar pakai kamera ya. Ini buat masuk ke dalam kamera, nah, kita pindahin dulu ke tengah. Untuk masuk ke dalam view kamera, bisa kalian pencet numpad 0. Kalau misalnya di keyboard kalian gak ada tombol numpad, kalian bisa pakai view kamera, aktif kamera. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita misalnya kayak gini, mau kita gerakan, kita langsung keluar dari kamera. Jadi kayak cara gerakinnya, Shift F. Nah, bisa kita gerakin bebas, atau juga bisa kayak pencet N, atau nggak pencet plus di sini. Betul. Iya. Di sini view, lock kamera to view. Nah, jadi kita bisa gerakin kameranya tanpa perlu keluar. Kita matiin lagi juga bisa. Oke, jadi kalian udah bisa basicnya. Tunggu tutorial gua yang selanjutnya ya. Oke. Dan jangan lupa buat subscribe, like, jangan lupa juga kalau bisa tinggalin komen, share ke teman-teman kalian juga boleh biar bisa rame. Dan stay ngetes.